Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa menjaga diri kita dari mana bahaya, baik itu penyakit ataupun yang lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama semuanya membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, selanjutnya setelah itu kita absen ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas melanjutkan pertemuan kita pada pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang bab jinayat. Sudah membahas tentang pembunuhan, baik itu pengertiannya, macam-macamnya, dan juga hukuman serta manfaat atau tujuan diadakannya jinayat atau hukuman-hukuman syariat dalam fikih. Ada qisas, ada diyat, dan juga ada kifarat. Nah, hukuman-hukuman pembunuhan yang kemarin itu sudah kita bahas. Oke, pada pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang hukumnya zina. Nah, hukumnya zina. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian zina itu apa? Ya, perbuatan zina atau zina itu adalah melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan bukan pula budaknya atau hamba sahayanya. Jelas? Saya ulangi lagi ya. Zina adalah persetubuhan atau melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan juga bukan budaknya atau bukan hamba sahaya. Berarti yang mahramnya boleh, tapi mahram yang mana dulu nih? Mahram ada 3, ada mahram bin nasab, ada mahram bil musyawarah, ada mahram bil apa? Ada mahram bil radha. Saya ulangi. Mahram ada 3, ada mahram bin nasab, ada mahram bil musyawarah, ada mahram bil radha. Yang pertama mahram bin nasab. Apa itu mahram bin nasab? Mahram bin nasab itu adalah kita muhrim karena sebab keturunan dari kakek, nenek, bapak, ibu, anak, kakak, adik, gitu ya, om, apalagi uwa, bibi, gitu ya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, surah apa tuh? Surah An-Nisa juz 4 akhir. Kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum dan seterusnya. Itu mahram bin nasab. Berarti kamu dengan kakak kamu itu mahram. Mahramnya mahram bin nasab. Kamu dengan adik kamu,
Kamu dengan orang tua, kamu dengan kakek nenek, dengan om, dengan bibi, dengan tua, nah itu mahramnya mahram bin nasab. Yang kedua mahram bir rodok. Mahram bir rodok itu gitu bahasa. Kalau mahram bir rodok itu kita mahram karena sebab sapa susuan. Mahramnya karena sebab satu susu dengan ibu kita atau dengan perempuan. Contoh misalkan si Ahmad pada saat kecilnya disusui oleh ibunya si Ahmad. Nah kemudian si Fatimah ibunya tidak bisa menyusui karena ASI-nya tidak keluar. Karena pada waktu yang sama atau tetangga atau dekat lah gitu ya. Akhirnya orang tuanya Fatimah meminta tolong kepada orang tuanya si Ahmad untuk menyusui si Fatimah. Akhirnya sama-sama menyusui ya. Si Ahmad nyusu ASI kepada ibunya, si Fatimah nyusu ASI ke ibunya si Ahmad. Gitu. Sama-sama tuh satu susuan. Nah karena sebab itu setelah dewasa, setelah memenuhi syarat-syarat rodok gitu ya, akhirnya si Ahmad dan si Fatimah ini mahramnya mahram bir rodok gitu. Sebelumnya apa coba arti mahram itu apa? Beda ya, mahram dengan muhrim beda. Mahram apa itu? Yang haram untuk dinikahi atau tidak boleh dinikahi. Mahram bin nasab kamu menikahi sama adik kamu nggak bisa, mahram ya, karena mahram nggak bisa nikah sama adik, nggak bisa nikah sama kakak, nggak bisa nikah sama kedua orang tua, kakek nenek, om, bibi, paman, gitu ya. Tua nggak bisa. Atau dengan tadi tuh, meskipun bukan saudara, gitu ya, meskipun bukan kakak, bukan adik, bukan tadi yang sudah disebutkan sama bapak, tapi dia mahramnya karena satu susuan tadi. Berarti ketika dewasa nanti terpisah, misalkan ketemu lagi, saling mencintai. Itu tidak bisa. Bukan tidak bisa menikah karena sebab dia mahram bir rodok. Yang ketiga mahram bil musyaharah. Mahram bil musyaharahnya ini karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan akhirnya mahram. Dengan siapa? Dengan mertua kita. Yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan mahram kita. Karena sebab kita menikah, akhirnya mertua kita itu sebagai orang tua kedua kita, mahram kita. Gitu. Jadi kan di sini pengertian tadi zina itu adalah apa? Melakukan persetubuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Oh berarti yang mahramnya boleh dong dengan kakak dan adik? Bukan begitu juga. Yang maksudnya mahram di sini itu mahram bil musyaharah atau dengan istri kita dengan sebuah akad. Saya nikahkan, saya terima nikahnya Anu binti Anu dan salat dibayar tunai sah. Nah, dari situ akad di situ kita sudah dihalalkan untuk melakukan gitu ya. Jadi hanya boleh dengan istri kita aja, mahramnya dengan istri kita aja. Gitu. Dan juga bukan hamba sahayanya. Berarti hamba saya boleh. Pada saat itu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Hamba sahaya kan seperti budak, tidak dibayar dan tidak diperlakukan seperti manusia gitu ya. Jadi
terjadi banyak penyiksaan dan lain sebagainya, akhirnya dihapuskan. Berarti waktu dulu kalau kita punya budak atau hamba saya boleh dong, boleh. Punya hamba saya perempuan, gitu ya, disetubuhi sama kami itu nggak apa-apa. Tapi sekarang nggak ada ya. Pembantu itu bukan budak atau bukan hamba saya. Pembantu itu yang bekerja sama kita, makanya harus dikasih ujroh atau gaji. Gitu. Maka persetubuhan antara suami istri atau dengan budaknya pada masa lalu itu bukan termasuk zina, walaupun dilakukan pada saat haid. Nah, jelaskan ya. Kita tidak boleh melakukan persetubuhan dengan istri atau suami kita pada saat apa? Pada saat istrinya itu sedang haid. Pertama ketika istri kita sedang haid. Kedua, tidak boleh disetubuhi pada saat siang hari di bulan puasa, di bulan Ramadan. Itu tidak boleh. Tapi meskipun dilarang, meskipun tidak dibolehkan, itu tuh yang tadi pada saat haid, pada saat siang hari di bulan puasa Ramadan, dan satu lagi pada saat ihram, tapi itu tidak dikenakan hukum berzina, ya, tidak. Tetap perbuatannya perbuatan salah, tetap perbuatannya tidak diperbolehkan, tetapi tidak berimplementasikan kepada zina, karena itu sudah halal. Hanya saja melakukannya dengan hal yang salah. Pertama pada saat perempuan sedang haid, berarti pada saat perempuan sedang haid itu tidak boleh ya, nunggu suci dulu. Yang kedua, pada saat siang hari di bulan Ramadan, oh berarti kamu boleh dong? Boleh. Setelah buka puasa kalian, waktunya itu pada saat setelah buka puasa sampai dengan imsak itu diperbolehkan. Di bulan puasa siang hari tidak diperbolehkan karena sebab apa? Karena sebab siang hari itu kita sedang berpuasa. Puasa itu kan artinya imsak, menahan. Menahan bukan hanya menahan makan minum saja, tapi juga kan menahan hawa nafsu kita. Jadi tahan dulu. Malam nggak apa-apa. Yang ketiga pada saat ihram. Nah, pada saat ihram kita tidak diperbolehkan untuk setubuh. Tapi yang tadi itu saya ulangi, yang tiga tadi itu pada saat haid, pada saat apa tadi itu puasa, pada saat siang hari di bulan puasa Ramadan. Yang ketiga pada saat ihram, meskipun yang tiga itu tidak diperbolehkan, tetapi tidak berimplementasikan terhadap hukum zina. Jelas ya? Tetap pelakunya itu atau suaminya atau istrinya itu mendapatkan dosa. Gitu. Bagaimana kalau misalkan dengan mayat? Nah, dengan mayat, dengan binatang itu juga tidak termasuk kepada zina, tetapi hukumnya apa? Haram, dosa besar. Jadi perbuatan zina itu perbuatan yang keji, yang fahsya, yang hancur hidup kita kalau misalkan kita melakukan zina. Kita sebagai anak muda, generasi bangsa harus menjaga itu. Harus menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Sebab kenapa? Sebab ini bisa menghancurkan masa depan kita sebagai pemuda bangsa. Yang tadinya cita kamu tinggi, ingin jadi pilot, ingin jadi polisi, ingin jadi apapun itu, bisa berhenti di tengah jalan, bisa pupus cita-cita kalian itu karena sebab perbuatan zina. Oke, lanjut. Kemudian dasar hukum dilarangnya perbuatan zina. Nah, dasar hukum dilarangnya perbuatan zina itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, ya silakan yang ada yang bawa Qur'annya dicek Al-Qur'annya, surah Al-Isra ayat 23. Yang bunyinya a'udzubillahi
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, artinya apa? Artinya wala taqrabuz zina. Janganlah kalian semua mendekati zina. Innahu kana fahisha, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang fahsya. Wasa sabila, dan suatu jalan yang buruk. Buruk sabila jalannya. Nah, dari sini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 23 yang tadi sudah kita baca, ini dasar hukum zina, bahwa perbuatan zina itu haram, hukumnya dosa besar, perbuatan fahsya, gitu ya. Wala taqrabuz zina, kita mendekati perbuatan zina saja tidak boleh, apalagi kita sampai melakukan. Kita mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita melakukannya. Mendekati zina kayak apa bentuknya? Bentuknya tuh kayak pacaran tuh. Kayak pacaran tuh. Yang mojok duaan, yang jalan duaan. Nah, itu bentuk daripada taqrabuz zina. Gitu ya. Khutuwat syaitan itu begitu. Langkah-langkah setan yang membawa kita terhadap perbuatan zina itu karena sebab itu. Karena sebab chattingan. Pertama chattingan. Khutuwat syaitan, langkah-langkahnya tuh. Setelah chattingan tuh kita ketemuan yuk. Nah, habis ketemu kita main ke sana. Nah, kita melakukan perbuatan zina. Langkah-langkah itu disebut dengan khutuwat syaitan, yang membawa kita terhadap perbuatan zina. Gitu ya. Nah, kemudian dasar hukum penetapan zina, seseorang itu bisa dihukumi hukum zina karena sebab apa? Karena sebab pertama itu harus ada 4 orang saksi. 4 orang saksinya itu harus benar-benar adil, harus benar-benar bisa memberikan keterangan-keterangan yang yang akurat, gitu ya. Antara saksi yang satu dan saksi yang lainnya itu menyatakan benar. Saya melihat si A melakukan zina dengan si B, tempatnya di Anu, jamnya jam segitu, melakukannya seperti apa, itu benar-benar saksinya itu memberikan keterangan secara jelas. Kemudian yang kedua, pengakuan dari si pelaku. Si pelaku yang melakukan zina ini mengakui kesalahannya, bahwa saya benar melakukan perbuatan zina. Kalau sudah bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melaporkan, dan juga ketika si pelakunya ini dipanggil oleh pihak yang berwajib, dia benar melakukan perbuatan zina, maka si pelaku ini bisa ditetapkan hukum zina. Apa hukumannya? Nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas hukum zina, kita akan bahas macam-macamnya dulu. Mungkin sudah ada yang tahu ya, macam-macam zina ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghair muhson. Zina muhson dan zina ghair muhson. Zina. Oke, yang pertama zina muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson itu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah atau yang sudah pernah menikah, atau dia pada posisi masih punya suami atau punya istri, yaitu dia sudah pernah menikah. Seseorang yang melakukan zina, baik itu janda atau duda atau memiliki suami atau memiliki istri, itu dia dikenakan masuk ke dalam kategori zina yang muhson. Yang kedua, zina ghair muhson.
Zina ghair muhsan ini seperti apa? Kebalikannya daripada zina muhsan. Kalau zina muhsan yang sudah pernah menikah, kalau zina yang ghair muhsan belum pernah menikah, masih perawan, masih prajaka ting-ting, masih benar-benar disegel, gitu ya. Nah, hukuman orang yang melakukan zina muhsan dan zina ghair muhsan ini berbeda hukumannya. Zina muhsan dan zina ghair muhsan hukumannya berbeda. Apa hukuman zina muhsan dan zina ghair muhsan? Nah, kalau zina muhsan itu dilempari oleh batu atau disebut dengan dirajam. Dirajam atau dilempar dengan batu, dia sampai meninggal dunia. Jadi nanti dilempar oleh batu kerikil yang tajam, dilempar ke kepala orang yang melakukan zina itu. Alhamdulillah min dzalik kita ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan zina. Yang kedua, zina ghair muhsan hukumannya apa? Kalau tadi dirajam yang muhsan, kalau yang ghair muhsan itu hukumannya dijilid. Bukan dijilid kayak buku, bukan. Tapi dijilidnya itu dicambuk. Sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali. Gitu. Setelah itu bagaimana? Kalau misalkan masih hidup, orang itu diasingkan atau dipenjara. Gitu. Ini ada Al-Qur'annya dalam surah An-Nur. Silakan cek tuh. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Gitu kan? Azaniyatu wazani, perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki yang berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu maka akan dijilid keduanya, laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Kulla wahidin masing-masing minhuma mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. 100 kali jilid. Masya Allah ya. Banyak orang yang tidak selamat ini gara-gara. Makanya mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya dari perbuatan ini. Tahan hawa nafsu kita. Makanya itu perbuatan-perbuatan yang mendekati zina itu jauhi. Pacaran jauhi, berduaan jauhi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan perbuatan zinanya ini dia yang laki-lakinya muhsan, yang perempuannya ghair muhsan. Yang laki-lakinya ini dia punya istri, yang perempuannya ini dia masih perawan. Bagaimana hukumannya? Hukumannya masing-masing ya. Kayak laki-laki kan masuk pada ghair muhsan tuh, yang muhsan karena sudah memiliki istri, nah berarti dihukumnya hukum muhsan. Kalau yang perempuannya karena belum pernah menikah atau masih perawan, itu dihukumi hukum jilid 100 kali. Gitu ya. Bagaimana kalau orang kafir? Sama. Selagi hukum itu ditetapkan, khususnya di negara-negara Islam ya, seperti Saudi Arabia yang menegakkan hukum-hukum qisas seperti atau hukum-hukum jinayat seperti ini, nah itu diberlakukan. Tidak melihat orang muslim atau orang yang kafir atau orang yang non muslim. Itu. Nah, kemudian apa hikmah di balik itu semua? Apa hikmahnya diadakannya hukuman-hukuman seperti ini? Yang pertama, untuk menjaga diri kita, menjaga kesucian diri kita, supaya kita ini benar-benar terjaga, benar-benar suci, manusia memiliki martabat. Tidak seperti hewan yang sembarangan saja dia melakukan pertumbuhan bersih, kalau kita bersihnya gitu di mana-mana. Kita ini manusia yang dihormati oleh Allah, manusia yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna. Karenanya jaga kesucian kita, jaga martabat kita sebagai manusia. Kemudian apalagi menjaga keturunan kita, jaga keturunan kita, keturunan yang soleh, keturunan yang bersih, keturunan yang suci, jauh dari perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan zina.
suami itu bisa mengkotori pada anak cucu kita. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Terpelihara dari penyakit-penyakit kotor seperti apa? HIV, AIDS, gitu ya. Aduh, itu susah untuk diobati. Kemudian apa lagi? Nah, dengan diadakannya hukuman zina ini, itu dapat membuat efek jerah atau tidak ada lagi yang melakukan zina. Apalagi supaya di sekeliling kita tentram, aman, damai, gitu ya. Itu hikmah dan hikmah diharapkannya perbuatan zina. Ya. Oke, mungkin ini saja yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tolong nanti catat kesimpulannya apa saja yang tadi sudah kita bahas. Jangan lupa untuk belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, stamina tubuh dijaga, karena kita sedang berada di tengah-tengah kondisi yang pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, amin. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa musuh terberat kita itu adalah orang yang hebat itu adalah bukan orang yang jago gulat, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.